Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gustiawan Walamdi. Saya akan menjelaskan KD 3.3 yaitu desain furnitur pada ruang tamu hunian. Kompetensi dasar ini merupakan salah satu kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran teknik furnitur yang terdapat pada jurusan desain interior dan teknik furnitur di sekolah menengah kejuruan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dari ruang tamu hunian, jenis-jenis ruang tamu hunian, furnitur pada ruang tamu hunian, dan programming pada ruang tamu. Pengertian ruang tamu. Ruang tamu adalah tempat untuk menerima tamu sekaligus untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di luar atau orang dari luar. Ruang tamu biasanya terletak di bagian depan susunan bangunan rumah tinggal sehingga ruang tamu menjadi ruangan pertama yang dimasuki oleh tamu maupun penghuni rumah tersebut. Ruangan ini biasanya dijauhkan dari tempat tidur untuk melindungi privasi tuan rumah, tetapi dekat dengan dapur dan ruang makan untuk memudahkan melayani tamu. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari ruang tamu yang biasanya ada pada rumah-rumah besar. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari ruang tamu hunian. Yang pertama itu ada ruang tamu formal. Ruang tamu formal merupakan ruang tamu yang berfungsi untuk menjamu kedatangan rekan kerja, teman, ataupun kolega yang sedang berkunjung ke rumah. Biasanya tempat ini dijadikan sebagai ruangan saat membicarakan masalah yang terkait dengan pekerjaan ataupun ngobrol santai. Sistem penataan dari ruang tamu formal pada umumnya dibuat melingkar atau berhadapan. Di sini terdapat salah satu contoh dari ruang tamu formal. Bisa kita lihat sendiri bahwa sofa ataupun tempat duduk pada ruang tamu dibuat bersebelahan. Selanjutnya itu ada ruang tamu informal. Ruang tamu informal mempunyai fungsi sebagai tempat menjamu kerabat dekat. Perbedaan antara ruang tamu formal dan ruang tamu informal ialah tamu yang dijamu pada ruang tamu informal ini merupakan kerabat dekat seperti keluarga, saudara, ataupun teman-teman dekat. Biasanya ruang ini digunakan untuk berkumpul santai. Jadi apabila ruang tamu formal berbicara atau bahan obrolannya yang cukup serius, maka ruang tamu informal ini digunakan sebagai tempat mengobrol yang lebih santai antar keluarga, saudara maupun teman-teman yang cukup dekat. Selanjutnya itu ada ruang tamu beranda. Ruang tamu beranda ini mempunyai fungsi sebagai tempat tamu pada saat menunggu. Biasanya ruang tamu beranda ini ada pada teras atau beranda rumah sebelum pintu masuk. Ruang ini sangat berguna apabila pemilik rumah sangat sibuk sehingga tamu yang datang harus menunggu terlebih dahulu di beranda sebelum memasuki rumah. Ruang tamu beranda ini sering kita temui pada rumah-rumah yang memiliki ukuran cukup besar, sehingga apabila ada seorang tamu yang ingin berkunjung ke rumah tersebut, namun pemilik rumah sedang ada kesibukan seperti sedang berada di dapur ataupun sedang berada di kamar mandi, tamu dapat menunggu di ruang tamu beranda ini. Selanjutnya itu ada ruang tamu santai. Ruang tamu santai mempunyai fungsi sebagai tempat menerima tamu sekaligus ruang untuk bersantai. Biasanya ruang tamu beranda berada di halaman belakang yang posisinya menghadap pepohonan di taman belakang rumah. Jadi apabila ruang tamu beranda itu mempunyai fungsi untuk tempat menunggu tamu yang datang, untuk ruang tamu santai ini biasanya berada di belakang sebagai tempat area bersantai, bermain, ataupun sekedar ruang membaca. Karena dari fungsinya itu digunakan untuk tempat bersantai. Selanjutnya itu ada furnitur pada ruang tamu hunian. Yang pertama itu ada meja tamu atau coffee table. Meja tamu menjadi furnitur yang sebaiknya ditempatkan di ruang tamu minimalis.
Meja ini dapat digunakan sebagai tempat meletakkan minuman, makanan ataupun cemilan yang disuguhkan oleh pemilik rumah kepada tamu. Meja tamu yang dapat kita pilih bisa berbahan dasar kayu ataupun kaca ataupun berbahan dasar logam. Pilihlah bahan yang sesuai dengan selera ataupun model ataupun tema yang ada pada ruang tamu kita. Sesuaikan ukuran dan tinggi meja dengan tinggi dudukan sofa yang dimiliki. Jadi untuk meja tamu, ketinggian meja tamu ini kita harus menyesuaikan dengan ketinggian sofa supaya kenyamanan ketika kita duduk dapat kita rasakan. Selanjutnya itu sofa. Saat memilih sofa, ingatlah bahwa sofa bukan satu-satunya hal yang penting. Untuk pemilihan sofa ini kita harus mengutamakan kenyamanan dan tampilan yang menarik. Untuk ruang tamu dengan luas terbatas, tempatkan sofa 2 atau 3 dudukan. Untuk warna, pilihlah warna yang senada dengan dinding ruang tamu. Jadi dalam memilih kita juga harus melihat tema dari ruang tamu tersebut. Selanjutnya itu ada kursi cantik. Apabila menempatkan sofa dianggap terlalu besar, maka kita dapat menggantinya dengan kursi cantik ini. Selanjutnya itu ada rak dinding. Ruang tamu tanpa hiasan dinding pastinya akan terasa kosong. Nah, keberadaan rak dinding ini akan mengisi kekosongan pada ruang tamu tersebut. Kita dapat menempatkan vas bunga, foto, buku-buku, serta barang-barang lain pada rak dinding ini untuk memenuhi atau menambah nilai estetika pada ruang tamu kita. Selanjutnya, programming ruang tamu. Apa sih programming itu? Programming merupakan proses perencanaan dan perancangan melalui formulasi data fisik dan non-fisik bangunan perumahan. Tahap perencanaan dan perancangan meliputi denah, zoning, dan sirkulasi ruang. Pada tahap perencanaan dan perancangan mencakup keseluruhan ruang seperti ruang tamu, dapur, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dan kamar mandi, serta pembuatan alternatif skep dan skep furnitur. Di sini terdapat pembagian dari atau programming dari ruang tamu. Yang pertama itu ada 2 kebutuhan untuk ruang tamu ini. Yang pertama ruang tamu untuk menerima tamu, dan kedua ruang tamu sebagai ruang keluarga. Di sini pemakai dibagi menjadi 2, yaitu untuk identitas pengguna dan aktivitas pengguna. Identitas ini dibagi menjadi penghuni rumah dan tamu, dan penghuni rumah itu sendiri. Selanjutnya, adapun aktivitas dalam ruang tamu itu yang pertama menerima tamu, membaca buku, menonton TV, serta bersantai. Furnitur yang terdapat atau dianjurkan di dalam ruang tamu tersebut, yang pertama itu ada sofa, lemari TV, kursi TV, meja tamu, dan kursi tamu. Berikut ini adalah contoh sketch atau gambar sketsa furnitur yang bisa kita buat sesuai dengan ruang tamu. Di sini kita memakai konsep furnitur multifungsi, di mana satu furnitur ini memiliki beberapa fungsi. Seperti contoh pada sofa di bawah, pada gambar sketsa sofa di bawah, tidak hanya untuk dudukan, tapi juga dapat digunakan sebagai rak buku. Begitu pula pada lemari TV atau bupet di gambar sketsa yang ada dalam PowerPoint ini bisa dilihat jika lemari ini tidak hanya digunakan untuk menaruh benda-benda, tapi juga dapat digunakan sebagai tempat TV, lalu meletakkan aksesoris-aksesoris lainnya. Selanjutnya ada sketsa gambar kursi dan juga meja, dimana untuk desainnya ini sendiri dibuat seminimalis mungkin dengan kursi dapat diletakkan di bawah meja sehingga mengurangi penggunaan tempat dari furnitur itu sendiri. Berikut ini juga ada salah satu contoh lain dari atau desain lain tapi tetap menggunakan tema yang sama, yaitu tema minimalis dan multifungsi. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya akhiri.